Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Hopefully all of you are doing great today. Semoga semuanya sehat hari ini. Well, welcome to English learning video. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Oke, before we start, sebelum kita mulai, make sure, pastikan guys you have taken a bath. Pastikan kalian sudah mandi. For Muslim, make sure that you have pray subuh. Pastikan kalian sudah sholat subuh. And make sure everyone have had breakfast. Dan pastikan juga kalian sudah sarapan dan bantu orang tuanya. Oke, guys, tetap semangat ya meskipun kita belajar via online. Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita doakan semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah. Amin. Harus tetap semangat karena Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Guys, simple tapi maknanya dalam, terutama buat kita para penuntut ilmu. Jadi kalau kalian tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka kalian tuh harus sanggup menahan perihnya kebodohan seumur hidup. Makanya pentingnya menuntut ilmu. Okay, well guys, so what are we going to discuss today? Apa yang akan kita diskusikan hari ini? We are going to discuss about if clause. And of course with me, your English teacher, Fitriani Pratiwi, or you can call me Miss Yuwin. Okay, everyone, if clause, what is it? Apa itu? If dalam bahasa Indonesia artinya jika, and clause dalam bahasa Indonesia artinya klausa atau kalimat. Jadi kalimat if. Pernah dengar sebelumnya? Mungkin sudah pernah ya guru kalian bahas sebelumnya. So, jadi if clause itu apa ya? If clause also called as a conditional sentence. Jadi if clause juga disebut dengan kalimat pengandaian. If clause is express an image situation or condition and the possible result of that situation. Nah, jadi if clause adalah mengungkapkan situasi atau kondisi yang dibayangkan dan hasil yang mungkin dari situasi tersebut. They consist of main clause and conditional subordinate clause that begins with conjunction if. Nah, if clause terdiri dari main clause, induk kalimat atau klausa utama, dan subordinate clause, anak kalimat atau klausa subordinate yang biasanya diawali dengan menggunakan kata sambung if. Let's take a look at the example. Look at here. If you need some money, jika kamu membutuhkan uang, ngegantung nggak? Kalimatnya ngegantung nggak? Karena masih if clause, masih subordinate clause, masih anak kalimat. Oke, next. If you are sad, jika kamu sedih, masih menggantung, bukan? Next. If today is not rain, jika hari ini tidak hujan, ini yang disebut dengan if clause. Oke, subordinate clause sebagai anak kalimat. Karena sebagai anak kalimat, mereka butuh yang namanya ibu induk kalimat, klausa utama. Karena nggak bisa cuma sepotong, kalimatnya menggantung. Tuh, apa yang kita butuhkan tadi? Main clause, klausa utama atau induk kalimat. Oke, kita buat di sini. Oke, kita coba cocokin ya. If you need some money, you may come to my house. Jika kamu membutuhkan uang, kamu boleh datang ke rumahku. Bisa ya? Atau misalnya, if you are sad, you may come to my house. Jika kamu sedih, kamu boleh datang ke rumahku. Barangkali mau curhat gitu kan. Atau yang ketiga, if today is not rain,
Jika hari ini tidak hujan, you may come to my house. Kamu boleh datang ke rumahku. Nah, gitu. Jadi if clause itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus didampingi oleh main clause. Get my point, everyone? Let's continue. Nah, ada dua pembahasan if clause. Yang pertama adalah types of if clause. Gitu, ada tipe if clause, ada yang tipe 0, 1, 2, and 3. And then ada if clause as a function. Ada if clause sebagai fungsi. Nah, if clause sebagai fungsi itu apa? Nah, if clause sebagai fungsi adalah it can be used for reminder, imperative, suggestion, general truth, or wish or dream. What is it, Miss? What does it mean? Apa ini, Miss? Oke, sabar, tenang. Let's continue. Oke, guys, we are not going to discuss about type of if clause. Kita nggak bahas tentang tipe if clause karena you have discussed it with your previous English teacher. Karena kalian sudah membahas ini dengan guru bahasa Inggris kalian sebelumnya. So, today we are going to discuss if clause just as a function. Kita hanya membahas if clause sebagai fungsi semata. Oke, beberapa fungsi dari if clause. Look at here. Oke, ada yang imperatif, and then suggestion, reminder, wish, and the last general threat. Oh my god, what are they? Apa lagi itu? Oke, let's continue. Oke, the first function of if clause is imperative. Imperatif dalam bahasa Indonesia, ayo cari. Imperatif adalah perintah. Jadi what is it? Oke, imperatif is to tell someone to do something. Jadi memberitahukan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi poinnya sama ya, memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, next. Don't forget everyone, kalau ada if clause, pastikan ada main clause. Karena if clause aja hampa, menggantung, karena tidak ada induk kalimatnya. Nah, ini rumusnya. If simple present, ini if clause-nya. Nah, main clause-nya apa? Main clause-nya karena ini kalimat perintah, jadi langsung verb 1 plus object. There is no subject, gak ada subjek di situ. Jadi example. Oke. I will read it for you. If you are not busy, buy me something to eat. Jika kamu tidak sibuk, belikan aku sesuatu untuk dimakan. Nah, look at there, lihat di situ. Buy me something to eat. Buy, tidak perlu pakai subjek, langsung ke verb 1. Ini disebutnya imperatif. Oke, second example. If he calls, tell me immediately. Jika dia menelpon, beritahu aku segera. Oke, the last example. If you need my help, jika kamu butuh bantuanku, call me soon. Telepon aku segera. Tuh, ya. Jadi ciri-ciri kalimat imperatif adalah tidak menggunakan subjek tapi langsung verb 1 untuk menunjukkan kalau ini kalimatnya kalimat perintah. Get my point everyone? Okay, let's continue to the second function. The second function of if clause is as a reminder. What is reminder, guys? Have you ever heard it? Pernah gak dengar kata reminder? Ya, biasanya di alarm clock gitu. Reminder is to remind you what to do. Jadi reminder di sini adalah untuk mengingatkan Anda tentang apa yang harus dilakukan. Nah, this is the pattern. Ini rumusnya. If plus simple present, and then subject plus must or have to plus verb 1. Must atau have to di situ artinya harus. Harusnya itu wajib gitu, harus. Okay, let's take a look at the example. If you open the seal, you have to buy it. Jika kamu membuka tutup segelnya, kamu harus membelinya. Gitu.
Jadi jangan latah ketika kita di toko gitu, tutup segelnya kita buka. Berarti itu di reminder tuh, diingatkan kamu harus beli gitu. Itu ya. For the second example, if he wants to wake up at night for tahajud, he must sleep early. Jika dia ingin bangun tengah malam untuk tahajud, dia harus tidur lebih awal. Gitu. Ini sebagai pengingat. And then next, nah you can read by yourself guys. Silakan kalian baca sendiri. Nah ingat kalau reminder menggunakan kata must atau have to kebanyakannya. Okay, next function of if clause. Okay, next function of if clause is as suggestion. If clause as suggestion is to give advice about what should be done. Jadi suggestion itu artinya saran. Suggestion is to give advice, untuk memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan. Gitu. Suggestion, saran. Nah, ini dia rumusnya. Lihat, if simple present. Nah, main clause-nya, clause utamanya subject plus should, harus di sini tuh lebih saran ya, bukan yang maksa gitu. Bisa juga pakai had better. Had better itu artinya lebih baik, atau bisa juga pakai why don't you, artinya kenapa kamu enggak gitu. Plus verb one atau to be. Okay, let's take a look the example. If you get sick, you should go to a doctor. Jika kamu sakit, kamu harus pergi ke dokter. Nah, itu saran, suggestion or advice. Next example. Contoh selanjutnya. If you meet a cobra snake, you had better run away. Kalau kamu bertemu dengan ular kobra, kamu lebih baik lari, kabur. Gitu. And the last example. If you feel sleepy, why don't you go to sleep? Jika kamu merasa mengantuk, kenapa tidak kamu pergi tidur? Gitu. Okay. The next function of if clause is general truth, kebenaran umum. Maksudnya apa? Okay, general truth is to show fact or truth if a condition happen. Jadi general truth adalah menunjukkan fakta atau kebenaran jika kondisinya terjadi. Maksudnya Oke. Ini sebagai rumus saja ya. If-nya tetap if simple present, setelahnya simple present tense, atau bisa juga menggunakan simple future tense. Kalau simple present tense subject plus verb one, kalau tidak ada to be. Kalau simple future tense jangan lupa biasanya ada kata will atau to be going to yang artinya akan. Gitu, subject will or to be going to plus verb or to be. Okay, let's take a look at the example. If you put ice cubes outside the fridge, it will melt. Benar nggak tuh? Jika kamu meletakkan batu es di luar freezer, itu akan mencair. Betul nggak? Nah, it is fact, it is general truth. Ini adalah kebenaran umum. Okay, the second example. If you are kind, people will like you. Jika kamu baik, orang-orang akan menyukaimu. Nah, ini juga fact, fakta. Walaupun ada beberapa orang mungkin ya yang hate us, tapi pasti kebanyakan ketika kita baik, orang juga pasti akan menyukai kita. The last example of general truth. If you heat water, it boils. Jika kamu memanaskan air, itu akan mendidih. Benar nggak? Oke. Nah, ini adalah if clause yang fungsinya as general truth. Oke. And the last, show a dream. What is it? Show a dream is to show a dream if a condition happen. Untuk menunjukkan mimpi atau keinginan atau harapan jika kondisinya terjadi.
Nah, untuk show a dream biasanya kita menggunakan will atau to be going to. Itu if simple present, terus setelah koma simple future. Oke, simple future tense itu biasanya pakai apa? Ada kata will atau to be going to. Oke. For example, if tomorrow is holiday, I will climb Pangrango Mountain with my friends. Jika besok hari libur, saya akan mendaki Gunung Pangrango dengan kawan-kawan saya. Nah, itu menunjukkan keinginan, mimpi, harapan, atau cita-cita. Or next, if I a lot of money, I'm going to buy a new handphone for my sister. Jika saya punya banyak uang, saya akan membelikan handphone baru untuk saudara saya. Nah, ada kan itu menunjukkan mimpi atau keinginan. Kalau dia punya uang, dia pengen ngebeliin handphone baru buat saudaranya gitu. Ya, so guys, can you give example of if clause as reminder, as imperative, as a suggestion, as general truth, or as a show dream? Can you give example of if clause? Okay, before that, let's guess. Mari kita tebak. Anin said, I really like gardening, but sometimes I don't know what to plant. Saya suka banget berkebun, tapi saya bingung. Kadang-kadang bingung. Kadang-kadang saya nggak tahu apa yang harus ditanam. Nah, Jisa said, if you need to know more about gardening, why don't you search in internet? Jika kamu ingin tahu lebih tentang berkebun, kenapa nggak kamu cari di internet? So guess everyone, what is the function of if clause here? Fungsi if clause di sini apa? Ada kata why don't you? Apa? Oke, as a suggestion or advice atau advice sebagai saran. Oke, the second dialogue. Anthony said, I think the final match is getting closer. It's time to train ourselves more seriously. Saya pikir pertandingan final tuh sebentar lagi, sudah dekat. Ini waktunya untuk melatih diri kita untuk lebih serius. Nah, Lukaku said, that's right. If you want to win the match, we must work harder. Nah, betul. Jika kita ingin memenangkan pertandingannya, kita harus bekerja lebih keras. Guess everyone, what is the function of if clause here? Okay, it is as reminder. So, okay guys, thank you so much for watching. If you have any question, you can share in Google Classroom, you can share in forum. Oh ya, don't forget to do the quiz in Google Classroom. Anda dianggap hadir if you do the quiz there. Jika Anda mengerjakan kuisnya di sana, gitu ya. Pastikan saya mengabsen Anda atau Anda hadir dengan bukti jika Anda mengerjakan kuisnya. So, thank you so much for attention guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.